Kemudian begini Pak Busro, Pak Darmono, Bapak-bapak dari yang berbagai macam kalangan yang hadir pada malam hari ini, ada yang bisa maju ke depan, ada yang tidak. Saya tidak ikut menyediakan pemikiran apa-apa pada malam hari ini. Jadi saya apalagi pakai ngatur-ngatur atau mimpin-mimpin pemikirannya. Jadi saya ini cuma nyediain tempat dan mengundang hadirin yang saya jamin mereka objektif. Saya jamin mereka hatinya tidak punya kepentingan apa-apa kecuali Indonesia. Saya jamin mereka semua mendengarkan dengan ketulusan, dengan kejujuran pikiran dan kelapangan hati, serta tersedia bergalon-galon cinta pada para hadirin yang hadir pada malam hari ini. Karena Indonesia tidak bisa dibikin susah, karena sesusah-susahnya kita tetap masih tertawa-tawa seperti pada malam hari ini. Oke. Saya akan berikan waktu yang pertama sekitar 10-15 menit. Tapi nanti masih ada kesempatan bagi beliau untuk juga bicara lagi, menjawab atau berinteraksi dengan para hadirin. Pertama saya berikan kepada yang saya anggap tuan rumah pada malam hari ini, karena memang yang meminta acara ini adalah sahabat saya, wakil saya waktu di SMA, yaitu Sekretaris Umum IPM Ikatan Pelajar Muhammadiyah Ranting SMA Muhammadiyah 1. Ketuanya saya, karena saya menang pemilu pada waktu itu. 230, dia paling dapat 170 berapa gitu. Cuman karena saya tidak begitu berminat menjadi ketua, saya bikin perkara dengan guru sampai akhirnya bertengkar, saya dipecat, akhirnya Busro yang naik jadi ketua KPK gitu kan. Jadi Pak Busro, sekarang saya berikan kepada Anda. Lebih kurang nggak ada masalah, lebih 15 menit tidak ada masalah sih sebenarnya. Tapi pokoknya semuanya kan usia itu tidak dibatasi oleh apa namanya. Baik guru itu tidak pada waktu, tapi pada perkenan dari keseluruhan hadirin. Jadi Pak Busro monggo, mau di situ monggo, mau keliling-keliling monggo, mau membelah-belah samudra monggo, mau di sini monggo. Ini sekarang milik Anda selama 10-15 menit. Tepuk tangan untuk Bapak Busro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam kasih sayang. Pada umumnya salam sejahtera ya. Tapi karena yang sejahtera baru sedikit, saya ganti salam kasih sayang. Pertama saya mengucapkan syukur alhamdulillah atas nama KPK. Karena acara malam hari ini ternyata berhasil dengan baik. Kemudian yang kedua, atas nama KPK, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kabar Reskrim, Bapak Komjen Polisi atau Letnan Jenderal Polisi Pak Sutarman. Lalu teman saya di UII dulu, yang sekarang jadi Wakil Jaksa Agung, sama-sama kurusnya gitu. Sekarang Pak Darmono namanya. Kami bertiga ini punya agenda yang sama, yaitu bagaimana lebih menyatukan niat agenda-agenda mengenai pemerkuatan negara hukum sesuai dengan bidang masing-masing. Polisi punya kewenangan sendiri, kejaksaan sendiri, KPK sendiri, tapi ada satu bidang yang sama, yaitu pemberantasan dan pencegahan korupsi. Nah, korupsi ini kanker yang ganas betul, dari rambut sampai kuku itu disasar gitu. Dari APBN sampai APBD disasar juga, penerimaan non pajak juga dijarah. Pokoknya kalau dalam istilah yang serem, koruptor itu genderuwo yang paling medeni. Nah, supaya upaya untuk melakukan pencegahan ini tidak hanya dilakukan kami bertiga, dan itu tidak mungkin, kami mengajak para budayawan dan kalangan kampus serta LSM, ini LSM semuanya. Oleh karena itu, atas nama KPK mengucapkan terima kasih pada sahabat saya dan sekaligus musuh saya. Waktu di MUI itu ada seorang wanita yang sesungguhnya diam-diam
diam-diam kok in love dengan saya, walaupun suaranya kalah tapi akhirnya yang tampil saya. Tahu-tahu Kiai Beling dari Jombang ini, belingnya memang sejak SMA gitu. Minggu pertama itu sudah kelihatan. Nah, wanita yang agak ngesir dengan saya ini digerpol itu, akhirnya jatuh di bawah kekuasaan dia. Sejak saat itu saya kapok didekati cewek-cewek juga, sampai ya akhirnya kemudian beberapa tahun kemudian dapat, dan dapat perempuan yang benar-benar itu. Nah, ini Cak Nun ini memfasilitasi kami dengan acara ini, dan di backup oleh Romo Sintu. Ini rohaniawan yang bertempat tinggal di wilayah Kota Baru, di Katek-Ketik, budayawan juga yang akrab dengan komunitas umat Islam, Buddha ya, dan lain-lain. Ini penting juga karena ini problem penegakan hukum bukan hanya problem umat Islam saja, tapi semuanya. Lalu ini yang sedang ngetemil kacang godok, padahal tadi sudah makan soto juga mangkok, neng yoise ngetemil terus. Ini Muhammad Sobari melihat potongannya dari Bantul. Bantul ya Pak Sobari? Van der Bantul. Lalu Profesor Pratikno, ini Dekan Fakultas Isipol Universitas Gedung Mantenan, Universitas Gajah Mada. Universitas Gajah Mada. Jadi UGM itu dikelola dengan visi bisnis sehingga punya gedung yang disewakan terus dan laris. Untuk sementara UGM menang dalam pergedungan itu banyak yang di sana. UI kalah. Nah, UI kalah tapi tidak apa-apa. UI itu Universitas Insya Allah Islam. Nah, ini Mas Pratik nanti akan kita minta. Lalu dalang dari Texas itu sudah kami minta. Dari Texas tapi pakai sarung. 3 tahun yang lalu kami undang beliau ini di Komisi Yudisial dengan grup Kiai Kanjeng juga, pakai sarung juga. Kalau nggak salah tak mati sarungnya podol. Podol artinya salin atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Budayawan tuh nggak boleh marah, jadi kita nanti garap-garapan nggak boleh. Kalau marah ya keluar sekarang aja. Pada Kiai Kanjeng kami terima kasih, dan ini jajaran ada beberapa kepala daerah. Ini Pak KPN Ketua Pengadilan Negeri Jogja, ada bupati-bupati, ya, ada ini pembantu rektor 3 UI Pak Basna duduk di situ, sementara di situ loh Pak. Nanti kalau mau pindah di situ nggak apa-apa, saya jangan di situ. Nah begini. Hadirin yang berbahagia, yang penting kami dari KPK ada Pak Chandra yang sangat terkenal. Itu namanya Pak Chandra, bukan Pak Bibit Chandra. Pak Bibit Chandra itu Pak Bibit dan Pak Chandra yang dulu diuji oleh sejumlah koruptor untuk dikoskan sementara, tapi itu berhasil diatasi dengan baik. Dan ini sekarang lalu kami bawa jajaran KPK di sana, nggak banyak, dan pada malam hari ini beberapa hal yang ingin mendahului supaya hadirin tahu acara ini sesungguhnya tujuannya apa. Pertama, bahwa negara kita itu berdasarkan prinsip hukum, the rule of law. Untuk melakukan pemerkuatan negara berdasarkan hukum itu perlu manusia-manusia yang berakhlak dan bermoral, bukan manusia hukum. Hukum itu kan hanya penormaan terhadap akhlak dan moral dan etika. Jadi kalau ditanya mana yang lebih esensial, lebih penting antara akhlak, moral dan etika dibanding dengan hukum, itu anak semester 1 fakultas hukum dimanapun juga itu bisa jawab. Yang penting adalah akhlak, etika dan moral. Hukum itu bisa berubah-ubah, tapi kalau akhlak, moral, etika
seharusnya tidak bisa. Nah, penegakan hukum itu memerlukan kekompakan, hadirnya manusia-manusia yang berakhlak. Dan alhamdulillah yang hadir ini sesungguhnya semuanya penegak hukum. Penegak hukum itu bukan KPK saja, bukan Reskrim saja, bukan Pak Darmono dari Kejaksaan Agung, bukan Pengadilan Negeri saja, tapi juga kita semua. Di rumah kita itu kita tegakkan hukum. Menegakkan hukum ya menegakkan etikanya, menegakkan akhlak. Kalau di rumah tangga kita sudah terbiasa, tertradisi kita bangun budaya-budaya moral, budaya akhlak, itu otomatis negara hukum itu akan mengalami penguatan-penguatan. Bahkan pada saatnya nanti Muhammad Nazaruddin itu ketika menjadi manusia yang berakhlak karimah, kita doakan itu nanti akan buka sokoto sing koruptor sesungguhnya. Jangan kita benci dia itu, kita proses di pengadilan tipikor, kita proses. Tapi orang-orang yang sedang jauh dari aslinya itu kita doakan, nggak boleh kita benci. Penegakan hukum tidak boleh berdasarkan kebencian, balas dendam juga nggak boleh. Harus dengan semangat moral, moralitas penegakan. Walaupun dulu waktu saya kuliah, kampus saya di UI sini, dulu saya mau masuk jurusan pidana itu tertarik sesungguhnya, tapi setelah saya buka pasal-pasal halaman 1, halaman 2 sampai halaman terakhir, diawali dengan barang siapa dengan sengaja mengambil barang milik orang lain dengan cara melawan hukum barang siapa dengan sengaja untuk barang siapa terus. Jadi saya berkesimpulan kalau masuk fakultas hukum jurusan pidana itu tugasnya kon goleki barangnya wong liya. Barang siapa. Nah, saya cari pasal-pasal barang saya tidak ada. Akhirnya saya masuk jurusan perdata. Nah, jadi fakultas hukum itu fakultas yang kelihatannya menjemukkan tapi sebetulnya tidak menjemukkan. Banyak peminatnya. Nah, oleh karena itulah maka penegakan hukum ini menjadi kewajiban kita bersama, termasuk komunitas budaya. Dimanapun juga komunitas budaya. Hanya di tangan orang-orang yang berbudaya, dan yang berbudaya itu adalah yang berakhlak. Maka tugas Kapolri, tugas KPK, tugas Jaksa Agung dan lain-lain para hakim yang terhormat ini, itu nanti lama-lama akan diringankan karena peran-peran masyarakat. Tidak akan ada orang melanggar peraturan lalu lintas, walaupun tidak ada lampu merah ya. Ada lampu merah tapi tidak ada polisi, begitu hijau, begitu kuning langsung kurangi kecepatan. Tapi kan kalau nggak ada polisi, begitu kuning langsung proses tabrak. Nah, tapi kalau manusia yang berbudaya tidak, ada polisi atau tidak, kita tertib. Nah, oleh karena itulah maka program bersama kami bertiga ini nanti insya Allah ini akan kami tindak lanjuti. Tadi kami bisik-bisik dengan Pak Sutarman dan Pak Darmono, acara dengan Kiai Kanjeng ini nanti bisa di Surabaya, bisa di berbagai tempat. Kalau nanti mau ikut ke sana boleh kita gratiskan, misalnya di Surabaya ya, kami bayar sejak dari Medion lah, kami sediakan dari Krian lah, jadi gratis tapi dari Krian. Nah, karena apa? Karena ini penting sekali negeri kita ke depan ini bukan urusannya pemerintah saja. Pemerintah itu pusing udah. Tetapi rakyat ini harus diberdayakan. Jangan mengandalkan penegakan hukum itu pada aparat penegak hukum saja, itu keliru sekali. Oleh karena itu, mari kita niat saya menggarisbawahi Al-Mukarram Syekh Muhammad Ainun Najim alaihi wassalam yang tadi menjadi orator yang menarik sekali, dan itu kita doakan manusia jenis ini ya jangan cepat meninggal. Walaupun dulu di SMA-nya ya terpaksa dilulus-luluskan itu, tetapi melihat potongannya sehat itu ya bisa apa-apa, nyanyi bisa, buat macam-macam bisa, sampai ngerebut pacarnya orang lain. Mumpung saya bicara di sini ya, nanti gilirannya dia kalau saya pulang ke rumah saya.
Jadi saudara-saudara, sahabat-sahabatku ya, yang hadir sekarang ini, tempatnya seperti ini nggak apa-apa ya. Kami terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan negeri kita ini, pemerintah kita ini, aparat penegak hukum kita ini, saudara-saudara kita semua. Kalau ada yang kurang ya dikritik, kritiklah. Kami pun juga perlu kritik. Macam-macam bisa kritik lewat apapun juga. Tentu kami dengar. Ada kekurangan di jajaran kami juga ada pastilah, tapi itu bagian dari kesempurnaan manusia. Nah, kekurangan-kekurangan inilah yang harus diambil peran oleh masyarakat supaya kita bisa saling komplementer. Yang terakhir, kalau tadi Cak Non dalil, saya juga bilang dalil. Ada orang bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, siapakah orang yang paling baik? Kata Nabi, orang yang paling baik itu ialah yang paling banyak membawa manfaat. Bahasa hadisnya khairunas anfa'uhum. Terus siapakah orang yang akan diberi rahmat dari langit itu? Dijawab, yaitu orang-orang yang saling menebar kasih sayang kepada yang ada di bumi. Kasih sayang dalam penegakan hukum, tidak diskriminatif, tidak membolak-balik fakta. Kalau jadi pengacara ya pengacara yang jujur. Jangan ada tersangka sudah mengakui dakwaannya, mengakui perbuatannya, kemudian datang pengacara lalu berubah BAP. Jangan seperti itu. Jadi polisi, jadi KPK juga jujur. Itu menebar kasih sayang. Nah, kalau orang seperti ini, maka dia akan dikasih yang ada di langit. Bahasa hadisnya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Dua potong hadis yang saya sampaikan ini sebagai penutup, karena saya ingat, karena ini yang mengajarkan juga teman saya MH Ainun Najib. Saya konon yang guru gitu, jadi jangan disepelekan, ini manusia wajib yang harus dijaga. Kalau bisa di-cloning, kita cloning. Kecuali satu hal, dalam hal merokok. Kalau merokok, bagi orang yang belum merokok memang tidak perlu ditiru, tapi bagi yang sudah merokok ya jangan mandek. Pada teman saya di kantor itu merokok mandek setengah bulan yang lalu, kemudian malah ada tumor. Kata dokter yang lain, tumornya itu reaksi dari tubuh. Selama ini dikasih rokok, mandek rokoknya, muncul tumor. Jadi kalau yang sudah merokok jangan mandek. Sampai meninggal dunia. Begitu promos itu, Pak Tarman dan lain-lain. Terima kasih. Terima kasih ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat saya. Yang pertama, jamaah Ma'iyah, yang hadir di sini pasti sudah tahu saya ini merokok itu karena kesetiaan saya kepada Pak Busro. Karena kami sama-sama aktivis Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah itu kan ada dua aliran, Anda sudah tahu, satu Muhammadiyah Syafi'iyah, yang kedua Muhammadiyah Malikiyah. Kalau Syafi'i Ma'arif tidak merokok, jadi Muhammadiyah pengikut Syafi'i tidak merokok, tapi kalau Malikiyah pengikut Pak Malik Fajr merokok terus. Nah, saya in between lah, in between. Juga ada legitimasi bahwa ketua Muhammadiyah sekarang ini kan memang juga sangat indikatif namanya terhadap rokok. Kan Anda harus sastrawan untuk bisa mengejar namanya. Din Samsudin. Terus Din Samsudin jawab, enggak, saya bukan garam kok. Oke. Nomor dua, saya berterima kasih karena saya mengokekan acara ini 100% karena yang minta adalah Pak Busro. Jadi aku gak minyak, pokoknya Pak Busro aku belum. Nomor siji bayar utang soal yangi zaman SMA. Jadi bukan saya yang ngerebut itu, sebenarnya teman lain yang dulu pernah jadi kepala stasiun Tugu Yogyakarta ini di kambing hitamkan saya. Tapi
Tapi ya saya sebagai orang yang memang haus fitnah, Allah, semakin banyak fitnah yang semakin disayang sama Allah. Nah jadi teman-teman sekalian, ini saya punya banyak pertanyaan, punya banyak pemikiran, tapi saya ingin memberikan peluang kritisisme terhadap acara ini kepada para hadirin, dan saya sebisa mungkin tidak akan mengemukakan apa kecuali doa satu, yaitu mudah-mudahan KPK cepat bubar. Karena di dalam setiap birokrasi negara itu, dalam konstitusi resmi aparat hukum itu kan ya kejaksaan, kepolisian, kehakiman. Nah, KPK itu ad hoc, itu pemain pengganti, kan gitu kan? Kalau pemain pengganti berarti ada masalah dengan yang diganti. Jadi nanti kalau sudah nggak ada masalah dengan yang diganti, insya Allah KPK tidak diperlukan lagi, kan gitu. Setuju nggak ini kira-kira? Betul menunggu. Jadi ketua KPK harus berani berdoa, ya Allah cepat bubarkan KPK, cepat bubarkan. Dalam arti tugas-tugasnya malam ini, kenapa malam ini saya mau, karena menurut Pak Busro, loh jangan digebiar. Ya teman-teman kejaksaan juga banyak orang-orang yang ingin membenahi diri, di kepolisian juga cukup banyak yang ingin membenahi diri, gitu loh. Nah optimisme ini saya akomodasi, dan ayo kita bikin acara bareng-bareng, karena diapakan saja pokoknya kita tetap harus maju, tetap harus berjuang, tetap harus memperbaiki negara ini dengan mereka semua. Nah, gitu. Jadi ya itu kata-kata kasar saya sedikit soal bubar segala macam, sebenarnya ya tidak seperti itu. Cuman saya harus menciptakan keseimbangan antara priayi Busro sama preman yang namanya Sujiwotejo. Saya punya bahasa kadang kesini kan kesini kan gitu. Kalau saya pakai bahasa Busro terus, Jiwotejo merasa aku tinggalkan. Kalau aku pakai bahasanya Sujiwotejo, Busro tidak akan pernah paham, karena dia orang yang sangat alim. Namanya saja Busro Muqaddas. Busro itu artinya sesuatu yang selalu menggembirakan. Coba Muqaddas itu orang yang disucikan. Coba gue ampuh banget gitu. Mulane rawani yang jangan, jadi kita yang jadi rawani. Allah, oh rawani lah, mulai rawani. Oh nolong dia, rebut dia, jadi rawani. Jangan bisa nyebut bojone. Ya Allah, Busro. Kayak orang lurus kayak nengok-nengok sikit-sikit. Yang apik, kabian ya Mbak Rapi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bolehkah sekarang saya memberikan kepada Bapak Komisaris Jenderal Kepolisian, Bapak Sutarman, untuk juga sebagaimana Pak Busro, atau kalau boleh saya pergilirkan dulu ini dewanya nih Pak. Ini dewa sama raksasa kan mirip-mirip Pak ya. Dewa karo Denawa. Romo Sindu duluan, barangkali mungkin ada hal-hal yang direfleksikan dari Pak Busro, supaya kita bisa saling silang nuansanya. Beberapa poin, karena beliau ini yang pegang filsafat di seluruh Republik Indonesia. Tepuk tangan untuk Romo Sindu. Terima kasih Cak Nun, dan terima kasih Pak Busro. Tentu saja menarik himbauan Pak Busro pada kita semua bahwa pembangunan akhlak ini lebih penting atau merupakan dasar bagi negara hukum yang kita ingin bangun. Masalahnya sekarang kalau kita tutup poin pada persoalan dengan maraknya korupsi yang kata Pak Busro seperti genderuwo kanker dari rambut kepala sampai ujung kaki menggerogoti kita. Ini sungguh-sungguh peristiwa yang saya sebutkan sebagai hal yang melawan nurani rakyat, dan ini sungguh membahayakan.
kita tidak tahu bagaimana mencegahnya karena kelihatannya makin hari hanya makin parah saja. Pers sudah ngomong, semua orang sudah ngomong, tetapi kelihatannya tidak ada efek apapun. Kemanusiaan kita sungguh sedang terancam oleh korupsi ini. Buat saya, kalau Cak Nun mengatakan untuk bicara lebih dalam daripada sekedar ini, rasanya korupsi itu bukan hanya kejahatan terhadap uang, penilipan uang, tapi sungguh kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan ini sungguh bahaya buat kita karena tanpa humanisme kita sungguh akan cepat ambruk sebagai bangsa. Walaupun uang kita berlimpah-limpah, maka sungguh kita sendiri sebagai rakyat itu sering merasa dilukai, walaupun hukum itu mungkin bukan urusan kita. Kita ini, kata Cak Nun, urusannya akhlak. Kalau rakyat sudah berakhlak, hukum itu juga tidak terlalu diperlukan. Tetapi yang tidak kami mengerti bagaimana di dalam situasi yang sekarang ini, katakan begitu mudah atau begitu ringan hukuman terhadap para koruptor, padahal seperti di India dalam demo rakyat, gerakan rakyat Anna Harare itu justru diminta agar hukum jauh lebih keras, lebih seimbang di dalam menanggapi hati nurani rakyat. Saya harap bahwa dalam kesempatan ini kita juga mempunyai input bagaimana hukum, walaupun itu tidak terlalu kita acuhkan, sungguh-sungguh menanggapi perasaan rakyat yang selalu dilukai di dalam kasus korupsi. Terima kasih. Oke, terima kasih Romo. Saya akan menghormati Romo ini. Ini sahabat saya sejak dulu. Romo nih jajan ini potongannya ya kurang Romo lah. Dia lebih cocok intelektual, lebih cocok ya anu lah, ya intelektual, filosof, nek aura Romo ini kurang itu. Romo ini iya ya. Pak Buswan malah cocok dari Romo. Jadi ini stylenya gitu. Oke, tapi saya secara khusus ingin mempersembahkan, mengangkat yang minta 2-3 menit untuk Romo Sindu, karena beliau juga penulis sepak bola yang luar biasa, dan saya paham banyak hal-hal di belakang sepak bola yang tulisan beliau. Teman-teman akan membawakan sholawat, judulnya Baina Katifai Alama Khotimar Rusul Kiram. Di antara dua belah bahunya Muhammad itu terdapat toh atau tanda kehitam-hitaman yang menunjukkan kerasulan beliau. Ini malah dipersembahkan untuk seorang Romo Modaro ya, sebelumnya. Apakah Indonesia ini bisa menyatukan apa yang dunia tidak bisa menyatukan.